Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 5 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sorong. Saya, Aksya, bersama teman kelompok saya, Terehia dan juga Amison, yang pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu materi dalam statistika matematika, yaitu distribusi Weibull. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman masih bertanya, distribusi Weibull itu apa sih? Dan mengapa distribusi Weibull ini digunakan dalam dunia industri bahkan di dunia kesehatan? Nah, melalui video kali ini, kami akan membahas secara bertahap, mulai dari pengertian distribusi Weibull, kapan distribusi Weibull ini digunakan, fungsi-fungsi penting yang ada di dalamnya, hingga contoh soal beserta penyelesaiannya. Nah, harapannya, setelah menyelesaikan video ini, teman-teman dapat memahami konsep dasar distribusi Weibull dan juga mengetahui bagaimana penerapan dalam analisis probabilitas. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian distribusi Weibull. Distribusi Weibull merupakan salah satu distribusi probabilitas kontinu yang banyak digunakan untuk menganalisis waktu hingga terjadinya suatu peristiwa, terutama yang berkaitan dengan kegagalan atau kerusakan suatu objek. Oleh karena itu, distribusi ini sering dimanfaatkan dalam analisis keandalan atau reliability, serta banyak diterapkan pada bidang teknik, industri, maupun analisis umur suatu produk atau komponen. Sebagai contoh, distribusi Weibull dapat digunakan untuk memperkirakan berapa lama sebuah mesin dapat beroperasi sebelum mengalami kerusakan, atau untuk memprediksi kapan suatu komponen elektronik mulai mengalami kegagalan. Nah, secara sistematis, apabila suatu variabel acak X mengikuti distribusi Weibull dengan parameter bentuk atau beta dan juga parameter skala atau eta, maka dituliskan seperti notasi yang terlihat pada slide berikut, yaitu X berdistribusi Weibull dengan parameter beta dan juga eta. Pada notasi tersebut, X menyatakan waktu hingga terjadinya kegagalan atau kerusakan. Kemudian beta merupakan parameter bentuk yang nilainya harus lebih besar daripada 0. Parameter ini berperan dalam menentukan karakteristik pola kegagalan suatu objek. Sedangkan eta merupakan parameter skala yang juga harus bernilai lebih besar daripada 0 dan juga digunakan untuk penunjukan skala waktu atau umur karakteristik dari objek yang dianalisis. Nah, setelah memahami pengertian dan juga notasi dasar distribusi Weibull, selanjutnya kita akan melihat kapan distribusi Weibull ini digunakan dalam berbagai bidang. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kapan distribusi Weibull ini digunakan? Distribusi Weibull ini digunakan ketika kita ingin menganalisis waktu hingga terjadinya suatu kegagalan atau kerusakan. Karena kemampuannya dalam memodelkan umur pakai suatu objek, distribusi ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Penggunaan yang pertama adalah untuk menganalisis umur produk. Dalam hal ini, distribusi Weibull digunakan untuk memperkirakan berapa lama suatu produk dapat digunakan sebelum mengalami kerusakan. Informasi ini sangat bermanfaat bagi produsen untuk mengevaluasi kualitas dan juga daya tahan produknya. Penggunaan yang kedua adalah untuk memprediksi kerusakan mesin. Dengan menganalisis data kerusakan yang pernah terjadi, distribusi Weibull juga dapat membantu memperkirakan kapan sebuah mesin kemungkinan akan mengalami kerusakan. Hasil analisis tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyusun jadwal perawatan sehingga resiko kerusakan yang lebih besar dapat diminimalkan. Selanjutnya, distribusi Weibull juga dapat digunakan dalam analisis keandalan sistem. Analisis ini bertujuan untuk menghitung peluang suatu sistem atau komponen yang masih dapat beroperasi dengan baik dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, tingkat keandalan suatu sistem dapat dievaluasi sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat. Nah, dari ketiga contoh tersebut dapat kita lihat bahwa distribusi Weibull memiliki peran yang sangat penting dalam membantu memprediksi umur pakai dan juga tingkat keandalan suatu produk maupun sistem. Setelah mengetahui kapan distribusi Weibull digunakan, sekarang kita akan membahas konsep dasar yang perlu dipahami, yaitu parameter-parameter dalam distribusi Weibull. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, distribusi Weibull ini memiliki dua parameter utama,
yaitu parameter bentuk atau beta, dan juga parameter skala atau eta. Sekarang, mari kita bahas parameter yang pertama, yaitu parameter bentuk atau beta. Parameter beta disebut sebagai parameter bentuk, karena nilainya menentukan bentuk kurva distribusi Weibull sekaligus menunjukkan pola kegagalan suatu objek. Apabila nilai beta kurang dari 1, berarti tingkat kegagalan cenderung menurun seiring waktu. Kondisi ini biasanya terjadi karena adanya cacat atau kerusakan sejak awal penggunaan. Nah, jika nilai beta sama dengan 1, maka tingkat kegagalan bersifat konstan. Artinya, peluang suatu objek mengalami kerusakan tidak dipengaruhi oleh lamanya penggunaan. Nah, sedangkan apabila nilai beta lebih besar daripada 1, berarti tingkat kegagalan semakin meningkat seiring bertambahnya waktu. Kondisi ini paling sering dijumpai karena semakin lama suatu produk digunakan, biasanya semakin besar pula kemungkinan produk tersebut mengalami kerusakan. Selanjutnya adalah eta yang disebut juga sebagai parameter skala. Parameter ini berkaitan dengan umur karakteristik suatu objek. Sederhananya, semakin besar nilai eta, maka semakin besar pula rata-rata umur pakai atau waktu bertahan suatu produk sebelum mengalami kegagalan. Nah, dengan memahami kedua parameter ini, kita dapat mengetahui bagaimana pola kerusakan suatu objek sekaligus memperkirakan umur pakainya menggunakan distribusi Weibull. Setelah memahami parameter-parameter yang ada di dalam distribusi Weibull, selanjutnya kita akan membahas dua fungsi yang sangat penting, yaitu fungsi kepadatan peluang atau PDF dan juga fungsi distribusi kumulatif atau CDF. Pertama-tama, kita akan mulai untuk membahas fungsi kepadatan peluang atau PDF. Nah, fungsi PDF ini digunakan untuk mengetahui kepadatan peluang pada suatu nilai tertentu. Dengan kata lain, fungsi ini menggambarkan bagaimana peluang suatu kejadian seperti kerusakan suatu komponen atau mesin tersebar pada setiap waktu. Rumus PDF ini ditunjukkan pada slide berikut. Rumus itu dibaca sebagai F dari X sama dengan beta per eta dikalikan X per eta dipangkatkan beta dikurangi 1, kemudian dikalikan E pangkat negatif X per eta dipangkatkan beta. Nah, pada rumus tersebut, X menyatakan waktu atau nilai yang sedang diamati, kemudian beta merupakan parameter bentuk, yaitu parameter yang menentukan pola atau karakteristik kegagalan suatu objek. Selanjutnya, eta merupakan parameter skala yang berkaitan dengan umur karakteristik atau skala waktu suatu objek. Sedangkan simbol E merupakan konstanta eksponensial yang nilainya sekitar 2,718 dan sering digunakan dalam berbagai model distribusi probabilitas. Nah, perlu diperhatikan bahwa rumus ini berlaku dengan syarat X lebih besar daripada 0, serta beta dan juga eta juga harus nilainya lebih besar daripada 0. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi distribusi kumulatif atau CDF. Berbeda dengan PDF, fungsi CDF ini digunakan untuk menghitung peluang kumulatif, yaitu peluang bahwa suatu kejadian telah terjadi sebelum atau hingga waktu tertentu. Rumus CDF pada distribusi Weibull ini ditunjukkan pada slide berikut. Rumus itu dibaca sebagai F besar dari X sama dengan 1 dikurangi E pangkat negatif X per eta dipangkatkan beta. Nah, di bagian bawah slide ini juga terdapat notasi. Peluang X kurang dari atau sama dengan X sama dengan F dari X. Notasi tersebut menunjukkan bahwa peluang suatu variabel acak X bernilai kurang dari atau sama dengan X dapat dihitung menggunakan fungsi distribusi kumulatif atau CDF. Dengan kata lain, fungsi ini digunakan untuk mengetahui peluang bahwa suatu objek telah mengalami kegagalan hingga waktu yang telah ditentukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa PDF ini digunakan untuk mengetahui kepadatan peluang pada suatu nilai tertentu, sedangkan CDF digunakan untuk mengetahui peluang kumulatif hingga waktu tertentu. Kedua fungsi ini menjadi dasar dalam analisis
menggunakan distribusi Weibull. Nah, selanjutnya pada slide ini dijelaskan rumus untuk menghitung mean atau rata-rata pada distribusi Weibull. Rumus mean distribusi Weibull adalah EX sama dengan eta dikali gamma dari 1 ditambah 1 per beta, di mana EX adalah mean atau rata-rata, eta merupakan parameter skala, beta merupakan parameter bentuk, dan gamma adalah fungsi gamma yang digunakan dalam perhitungan distribusi Weibull. Rumus ini digunakan untuk menghitung rata-rata umur atau rata-rata waktu suatu objek sebelum mengalami kerusakan, misalnya umur bearing, pompa, atau baterai. Selanjutnya yaitu varians. Rumus varians distribusi Weibull. Varians digunakan untuk mengetahui seberapa besar penyebaran data umur pakai terhadap nilai rata-ratanya. Rumus varians distribusi Weibull adalah varian X sama dengan eta kuadrat dikali kurung siku gamma dari 1 ditambah 2 per beta dikurangi gamma dari 1 ditambah 1 per beta yang dikuadratkan kemudian tutup kurung siku. Varian X adalah varian distribusi Weibull. X merupakan variabel acak yang mengikuti distribusi Weibull. Eta adalah parameter skala, beta adalah parameter bentuk, dan gamma adalah fungsi gamma. Semakin besar nilai varians, semakin besar penyebaran umur pakai suatu komponen. Sebaliknya, jika varians kecil, maka umur pakainya lebih seragam atau lebih konsisten. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah perusahaan memproduksi bantalan roda atau bearing yang umur pakainya mengikuti distribusi Weibull. Diketahui parameter beta sama dengan 2, parameter eta sama dengan 1000 jam, dan yang ditanyakan adalah nilai fungsi kepadatan peluang ketika umur bearing mencapai 800 jam. Karena yang diminta adalah fungsi kepadatan peluang atau probability distribution, maka kita menggunakan rumus Fx sama dengan beta per eta dikali buka kurung X per eta tutup kurung dipangkatkan beta dikurangi 1. Kemudian dikalikan E pangkat negatif buka kurung X per eta tutup kurung dipangkatkan beta. Selanjutnya kita masukkan nilai yang diketahui ke dalam rumus. F buka kurung 800, jadi X-nya kita ganti dengan 800 sama dengan 2 per 1000 dikali 800 per 1000 dikali E pangkat negatif buka kurung 0,8 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 0,002 itu dari 2 dibagi 1000 hasilnya 0,002. Lalu 800 dibagi 1000 hasilnya 0,8 dikali E negatif 0,64 dari 0,8 dipangkatkan 2 hasilnya 0,64. Selanjutnya 0 sama dengan 0,0016 itu dari 0,002 dikali 0,8 hasilnya 0,0016 dikali 0,5273 dari E pangkat negatif 0,64. Itu kalau menggunakan kalkulator ilmiah atau Excel jadi hasilnya 0,5273. Jadi 0,0016 dikali 0,5273 hasilnya 0,00084. Jadi, nilai fungsi kepadatan peluang pada saat umur bearing mencapai 800 jam adalah 0,00844. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu sebuah perusahaan telekomunikasi
Memasang baterai cadangan pada menara BTS. Umur baterai mengikuti distribusi Weibull dengan parameter beta sama dengan 2,5 dan eta sama dengan 6 tahun. Berapa peluang baterai mengalami kerusakan sebelum mencapai usia 4 tahun? Pada soal ini diketahui bahwa umur baterai mengikuti distribusi Weibull. Data yang diketahui adalah beta sama dengan 2,5 sebagai parameter bentuk, eta sama dengan 6 tahun sebagai parameter skala, X sama dengan 4 tahun. Karena yang ditanyakan adalah peluang baterai rusak sebelum usia 4 tahun, maka kita menggunakan rumus fungsi distribusi kumulatif atau CDF, yaitu Fx sama dengan 1 kurang E pangkat negatif dalam kurung X per eta pangkat beta. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam rumus. Itu X-nya itu kita ganti dengan 4, jadi F4 sama dengan 1 dikurang E pangkat negatif dalam kurung 4 per 6 pangkat 2,5. Kemudian kita hitung terlebih dahulu nilai 4 dibagi 6, sehingga diperoleh 0,667. Lalu dipangkatkan dengan 2,5, jadi hasilnya yaitu 0,3629 sama dengan 1,0,6957. Itu dari E pangkat negatif 0,3629. Kalau menggunakan kalkulator ilmiah atau Excel itu hasilnya 0,6957. Jadi 1 dikurangi 0,6957 hasilnya 0,3043. Jadi peluang baterai mengalami kerusakan sebelum mencapai usia 4 tahun adalah 0,3043, atau jika dinyatakan dalam presentasi menjadi 30,43%. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal nomor 3. Di situ diketahui bahwa umur sebuah pompa air mengikuti distribusi Weibull dengan parameter beta sama dengan 2 dan eta sama dengan 1000 jam. Diketahui juga nilai fungsi gamma, yaitu gamma 1,5 sebesar 0,8862 dan gamma 2 sama dengan 1. Nah, di situ kita diminta adalah menghitung mean atau rata-rata umur pompa dan varian umur pompa. Jadi pertama kita akan menghitung mean atau rata-rata umur pompa. Untuk menghitung mean digunakan rumus EX sama dengan eta dikali gamma dari 1 ditambah 1 per beta. Fx sama dengan 1000 dikali gamma dari 1 ditambah 1 per beta. Karena beta bernilai 2, maka 1 ditambah 1 per 2 sama dengan 1,5. Jadi Fx sama dengan 1000 dikali gamma kali 1,5. Dari soal diketahui bahwa nilai gamma 1,5 adalah 0,862. Jadi EX sama dengan 1000 dikali 0,8862. Jadi 1000 dikali dengan 0,8862 hasilnya 886,2. Jadi rata-rata umur pompa adalah 88,2 jam. Selanjutnya kita akan menghitung nilai variannya atau umur pompa. Jadi kita menggunakan rumus varian distribusi Weibull adalah varian X sama dengan eta kuadrat dikali kurung siko gamma dari 1
ditambah 2 per beta dikurangi gamma dari 1 ditambah 1 per beta yang dikuadratkan tutup kurung siku. Selanjutnya kita substitusikan nilai yang diketahui, yaitu beta sama dengan 2 dan eta sama dengan 1000. Jadi varian X sama dengan 1000 pangkat 2 buka kurung siku gamma dikali buka kurung 1 tambah 2 per 2 tutup kurung dikurangi gamma dalam kurung 1,5 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung siku. Karena 2 dibagi 2 sama dengan 1, maka 1 ditambah 1 sama dengan 2, sehingga gamma 2 nilainya adalah 1. Maka sama dengan 1000 dipangkatkan 2 itu hasilnya 1000 dipangkatkan 2 hasilnya 1 juta dikali. Selanjutnya 1000 kuadrat sama dengan 1 juta dan 0,862 kuadrat hasilnya sekitar 0,7854. Jadi kemudian 1 dikurangi 0,7854 sama dengan 0,2146. Jadi terakhir 1 juta dikalikan 0,2146 menghasilkan 214.600. Jadi varian sumur pompa adalah 214.600. Kesimpulan, distribusi Weibull adalah distribusi probabilitas kontinu yang digunakan untuk memodelkan waktu hingga terjadinya kegagalan atau kerusakan suatu objek. Distribusi ini memiliki 2 parameter, yaitu parameter bentuk beta dan parameter skala eta yang menentukan pola kegagalan dan umur pakai suatu objek. Analisis distribusi Weibull dapat dilakukan menggunakan fungsi PDF untuk menentukan kepadatan peluang, fungsi CDF untuk menghitung peluang kumulatif, serta mean atau varians untuk mengetahui rata-rata dan penyebaran data. Karena fleksibilitasnya, distribusi Weibull banyak digunakan dalam analisis keandalan distribusi industri, teknik, dan kesehatan untuk memprediksi umur pakai serta tingkat kegagalan suatu